Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manajer Pahlepi, lokal 3F reguler. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Software System pada mata kuliah komputer. Dosen pengampu bernama Jumadi SAPMT. Pertama-tama, kali ini saya akan menjelaskan tentang komputer. Komputer adalah seperangkat alat yang menjalankan suatu sistem operasi, di mana menggunakan suatu perintah yang akan dijalankannya. Misal, jika kita ingin menggunakan internet, maka kita dapat menggunakan komputer untuk menjalankan browsing di internet tersebut. Lalu, misal kita ingin bermain game pada komputer juga bisa, yaitu dengan pertama-tama mendownload game tersebut, dan komputer akan otomatis menjalankan game tersebut dan sehingga kita bisa memainkannya. Kali ini saya akan menjelaskan makalah saya ini berisi tentang 5 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan Pernahkah Anda mendengar istilah software atau perangkat lunak komputer? Anda tentu sudah tidak lagi asing mendengar istilah tersebut. Terlebih apabila pekerjaan yang Anda lakukan erat hubungannya dengan komputer. Anda tentu sudah paham mengenai software. Baik itu untuk melakukan editing video, membuat desain, bermain game, bahkan untuk memutar lagu, atau bahkan untuk melakukan Zoom meeting menggunakan komputer. Dan lalu rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah saya ini. Pertama, apa yang disebut software. Kedua, apa itu fungsi software. Ketiga, apa saja software berdasarkan jenisnya. 4. Spesifikasi software untuk komputer seperti apa. Lalu kita langsung saja memasuki rumusan masalah yang pertama, yaitu apa yang disebut software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram yang ahli di bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikumpulkan memakai aplikasi komputer agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin komputer, sehingga perangkat keras pun bisa membacanya. Dan apa yang dimaksud hardware komputer? Hardware adalah perangkat keras yang ada pada komputer. Kemudian, perangkat lunak yang ada pada perangkat keras tersebut merupakan nyawa dari komputer diri sendiri. Dengan begitu, tanpa menginstal sistem operasi tersebut, komputer Anda pun tidak dapat menjalankan dengan software yang sudah merupakan suatu program untuk menjalankan kebutuhan pada sebuah komputer. Lalu kita memasuki pembahasan kedua, yaitu fungsi-fungsi software. Namun agar lebih jelasnya, Anda bisa menyimak beberapa fungsi utama dari software yang akan saya bacakan berikut ini. Pertama, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang ini dapat disimpulkan berarti adalah software adalah suatu nyawa utama dalam menjalankan komputer. Ibaratnya, jika ada suatu robot, maka suatu robot itu memerlukan suatu listrik agar bisa menyala. Begitu juga dengan software yang dibutuhkan oleh komputer. Tanpa software maka komputer tidak akan berguna dalam
menjalankan perintahnya. Sama saja ibaratnya suatu sepeda motor yang digunakan tanpa menggunakan bensin. Lalu fungsi software yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer tersebut. Komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dapat dibutuhkan. Misalnya, suatu keyboard tidak akan bisa memasukkan suatu huruf sesuai perintahnya tanpa ada bantuan software. Lalu kita memasuki fungsi ketiga. Fungsi software yang ketiga adalah software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Misalnya, jika suatu mouse tidak dapat diarahkan, maka masih ada bantuan, yaitu berupa pinball yang juga dibantu oleh software pada komputer. Lalu fungsi keempat, software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Lalu pada fungsi yang kelima, fungsi software selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program dalam komputer. Ini contohnya adalah seperti membantu kita untuk memprint sebuah file yang akan dicetak menggunakan printer. Lalu kita memasuki pembahasan ketiga, yaitu pembagian software berdasarkan jenisnya. Jika dilihat secara umum, perangkat lunak terbagi menjadi 3 jenis. Di bawah ini beberapa jenis tersebut. Yang pertama, satu, sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Lalu 2, bahasa pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang sama yang Anda ketahui seperti Java, Pip, HTML, C, dan C++, dan masih banyak lainnya. Dalam membuat bahasa pemrograman ini nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Lalu 3, program aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator. Lalu kita memasuki yang lain, masalah yang keempat, yaitu apa saja spesifikasi software untuk komputer. Spesifikasi software untuk komputer terdapat beberapa, yaitu sebagai berikut. Seperti 1, sistem operasi untuk mesin server. Beberapa di antaranya adalah seperti Sun Solaris, Microsoft Windows Server, FreeBSD, varian sistem operasi Linux untuk server, misalnya Caldera, Debian, Mandrake, Red Hat, dan masih banyak lagi, serta sistem operasi khusus server yang lainnya. Ini sistem operasi untuk mesin server adalah suatu aplikasi software yang membantu untuk suatu komputer dalam menjalankan mesin servernya, seperti Microsoft Windows Server yang akan membantu server tersebut.
Lalu 2, aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer. Hal ini seperti web server, DNS server, database server, remote desktop, dan aplikasi penunjang jaringan komputer lainnya. Contoh seperti ini adalah seperti web server. Web server adalah suatu contoh seperti saat kita melakukan browsing di internet, maka web server, DNS server, database server juga akan membantu kita dalam menjalankan suatu browsing internet dengan lancar. Lalu 3, aplikasi untuk mengelola lalu lintas jaringan. Di antaranya seperti routing, yaitu proses pengiriman data atau informasi yang dilakukan dengan meneruskan paket data yang dikirim pada sebuah jaringan ke satu jaringan yang lain, atau yang lainnya seperti NMS, Network Management System. NMS di sini berarti pemantau jaringan network yang berguna dalam mengawasi jaringan komputer. Contohnya seperti routing adalah misal kita pada suatu tempat ingin menuju tempat yang lain, itu maka routing akan berguna sebagai alat transportasi pengiriman data yang akan dikirimkan kepada suatu tujuan tersebut. Lalu kita memasuki pada bab 5, yaitu penutup. Penutup pada makalah ini kesimpulannya adalah dalam sebuah komputer memang tidak akan terlepas dari yang namanya perangkat lunak itu sendiri. Nantinya setiap komputer yang sudah memiliki software di dalamnya maka akan memudahkan seseorang dalam melakukan tugasnya. Dan semoga penggunaan komputer lebih bermanfaat untuk hal-hal yang baik dan membantu berbagai bidang seperti pendidikan dan pemerintahan dan lain-lain. Untuk melakukan tugas tersebut tidak bisa jika tidak ada software yang disediakan. Dengan adanya software yang tersedia berdasarkan fungsinya masing-masing, maka komputer dapat digunakan dengan bermanfaat dan sesuai dengan apa yang kita ingin melakukan pembuatan makalah. Maka software yang diperlukan adalah software yang bernama Microsoft Office. Lalu jika kita ingin membuat tabel absen, maka kita akan memerlukan software yang bernama Microsoft Excel. Lalu jika kita ingin melakukan editing video, maka kita memerlukan software yang bernama misal Adobe Premiere Pro dan sejenisnya. Oleh karena itu, terlebih saat ini sudah tersedia berbagai jenis software atau perangkat lunak yang bisa Anda pilih. Misalnya kita ingin memerlukan software, maka kita bisa langsung mendownloadnya atau membelinya pada suatu aplikasi. Semua software tersebut dibuat tak lain untuk membantu dan meringankan aktivitas ataupun pekerjaan manusia. Misalnya, di bidang pemerintahan, kita akan memerlukan suatu komputer agar membantu suatu komunikasi antara suatu daerah kepada daerah lain. Lalu, misal di dalam pendidikan saat ini sedang melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran online. Ini terjadi dikarenakan suatu adanya pembatasan skala sosial yang dilakukan oleh pemerintah agar mengurangi risiko penularan COVID-19 pada siswa maupun mahasiswa. Oleh karena itu, komputer atau laptop maka akan sangat membantu kegiatan pembelajaran online atau pembelajaran daring. Contohnya, misal, jika seorang guru ingin memberi tugas kepada muridnya, maka bisa saja langsung mengirim atau membuat tugas tersebut lalu mengirimkannya kepada mahasiswa yang tergabung di dalam suatu aktivitas pada pembelajaran. Contohnya, misal ada grup WA mata kuliah per dosen, maka setiap dosen maka akan mengirim tugasnya kepada grup WA yang berisi beberapa mahasiswa ataupun mahasiswi agar mengerjakan tugas tersebut. Lalu para dosen pun bisa melakukan pembelajaran tatap muka online. Misal, contohnya bisa dilakukan pada Zoom meeting, yaitu maka diperlukan aplikasi yang bernama Zoom untuk melakukan pembelajaran tatap muka online, sehingga adanya komunikasi antar dosen maupun mahasiswa
yang dilakukan secara langsung walaupun online, sehingga sangat membantu dalam bidang pendidikan. Maupun komputer pun sangat berguna di dalam bidang administrasi, di mana suatu administrasi manusia akan selalu dicatat di dalam komputer ataupun berupa file, sehingga komputer maupun sistem software akan berguna. Itulah makalah saya yang berjudul Software System. Isi-isi dari makalah tersebut saya ambil dari daftar pustaka yang akan saya bacakan sebagai berikut. Pressman Roger S. Rekayasa Perangkat Lunak, Pendekatan Praktisi atau buku 1, Yogyakarta, Andi Offset 2002. Siebert Abraham Geknigi dan Galvin P. B. 2005. Operating System. Konsep 7AD, United States of America, John Wiley dan Sons Inc. Lalu saya mendapatkan makalah tersebut dari suatu web yaitu https://edcloudhost.com, pengertian software, fungsi spesifikasi dan contoh, dan https://www.decoding.com, blog metode mengembangkan sistem perangkat lunak, dan https://bestagprogressgroup.com, perkembangan perangkat lunak. Itu saja makalah dari saya, yaitu tentang software system pada mata kuliah komputer. Semoga makalah yang saya buat ini akan membantu pembaca untuk mengembangkan dan menambahkan ilmunya, dan semoga pembaca terus terinspirasi untuk mencari ilmu yang lebih banyak lagi. Salam hilap, mohon maaf, cukup sekian dan terima kasih.